Shalom anak-anak semua, jumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 5 hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Namun, kita lihat dulu bagaimana mekanisme sistem pencernaan pada manusia berikut ini. Berikut kita lihat gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, pertama di situ ada sakit MAH. Sakit MAH itu terjadi karena ada peningkatan asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Lalu yang berikut lagi ada yang namanya sembelit atau konstipasi. Nah, konstipasi atau sembelit ini merupakan keadaan di mana seseorang sulit untuk buang air besar disebabkan karena terlalu lama menahan buang air besar sehingga feses menjadi keras. Nah, yang ketiga ada lagi gejala yang namanya diare. Nah, anak-anak pasti semua pernah merasakan yang namanya diare, bukan? Nah, gejala buang air besar yang terlalu sering dengan feses yang cair biasanya disebabkan oleh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Makanya di sekolah kalian selalu disarankan untuk tidak jajan sembarangan. Nah, salah satunya adalah supaya bisa menghindari penyakit ini, yaitu diare. Nah, berikut kita lihat bagaimana cara upaya memelihara organ-organ pencernaan. Nah, yang pertama, makanlah makanan dengan gizi yang seimbang. Lalu, makan secara teratur dan minum paling sedikit 8 gelas air sehari. Lalu yang berikut lagi, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Hindari jajan sembarangan. Nah, berikut kita harus makan makanan yang bergizi.
Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti 1. Karbohidrat, sumber energi utama tubuh. Nah, contoh karbohidrat seperti yang ada di dalam gambar ini, anak-anak bisa lihat ya. Ada ubi, kentang, jagung, roti, dan juga nasi. Lalu berikut lagi protein. Zat pembangun tubuh karena dia berfungsi membentuk sel-sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Maka protein ini juga penting untuk pertumbuhan anak-anak semua. Nah, protein ini dibagi lagi menjadi 2. Ada protein hewani. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan ya. Lalu ada protein nabati. Protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tempe dan tahu itu berasal dari kedelai ya. Nah, berikut kita lihat lagi ada lemak. Lemak itu berfungsi sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh. Bila tubuh tidak menerima asupan karbohidrat, pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta melindungi organ tubuh. Nah, ini contoh makanan yang mengandung lemak ya. Minyak, ada kelapa, alpukat. Lalu yang keempat ada vitamin. Nah, vitamin itu dibutuhkan tubuh, yaitu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K yang banyak terkandung pada buah dan sayur. Nah, ini buah-buahan dan sayuran bisa anak-anak pilih. Nah, makanya sangat penting untuk anak-anak semua harus makan sayur. Karena makanan kita semua sehari-hari itu harus lengkap gizinya. Ada yang harus bisa mengandung lemak, bisa mengandung protein, karbohidrat, vitamin dalam satu hari. Tidak boleh hanya lemak saja terus. Tidak boleh hanya protein saja terus. Makanya di sekolah tuh Miss Nana sering bilang kalau ada anak-anak yang hanya suka makan nasi dan daging saja, tidak makan sayur, awas kekurangan vitamin. Nah, kalau kekurangan vitamin bahaya karena vitamin itu juga merupakan zat pembangun tubuh. Ya, jadi harus mengkonsumsi berbagai macam jenis makanan, jangan pilih-pilih ya. Berikut kita lihat mineral. Mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Contoh mineral yaitu kalsium dan fosfor. Nah, kalsium dan fosfor ini untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Lalu ada lagi zat besi, fungsinya untuk pembentukan hemoglobin. Lalu ada yodium. Nah, jika kekurangan zat yodium dapat menyebabkan penyakit gondok dan kelainan pertumbuhan atau kekerdilan. Nah, zat yodium itu terdapat dalam garam ya. Lalu berikut lagi kita lihat ada air. Air merupakan pelarut zat makanan. Ayo anak-anak, siapa yang makan tapi tidak minum air atau tidak terlalu suka minum air? Nah, hari ini kalian harus banyak minum air ya, minimal 8 gelas sehari. Lalu berikut ada pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang memperhatikan 4 hal, yaitu 1. Variasi dalam makanan. Jadi makanan itu juga harus beragam ya. Jangan hanya makan KFC saja setiap hari. Atau jangan hanya makan kentang saja setiap hari. Atau bilang, Miss, saya hanya suka makan McD saja setiap hari. Nah, hati-hati kalian bisa kekurangan gizi. Nah, hari ini kita belajar bahwa harus makan makanan bervariasi. Contoh seperti gambar yang Miss Nana tunjukkan ini, itu ada banyak variasi makanannya, mulai dari protein nabati, hewani, sayuran, buah, makanan pokok,
minuman, susu dan lain sebagainya ya harus, kalau bisa kita makannya beragam. Jangan hanya makan satu jenis makanan saja satu hari, bahkan untuk selama-lamanya dan tidak pernah ganti. Nah, itu juga tidak baik untuk kesehatan anak-anak ya. Yang kedua, pentingnya pola hidup bersih. Ya. Lalu, yang ketiga, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga serta memantau berat badan ideal. Jadi sering menimbang juga ya. Kalau berat badannya sudah over, berarti apa yang harus kita lakukan? Menjaga pola makan kita sehingga bisa lebih sehat lagi ya.